Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Hafia. Di sini saya sebagai mentor Delta akan mengadakan biologi. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi. Sebelumnya ingat dulu ya, kita tuh di sini semua harus positif. Yang saya ajarkan itu harus melihat dari sisi positif ya, jangan ada ngeres-ngeres. Kalau ada ngeres-ngeres, buang dulu deh, oke? Oke. Pada pembahasan kali ini kakak akan membahas, tadi udah dibilang di awal, adalah sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia itu dibagi jadi dua, ada sistem reproduksi pada laki-laki dan ada sistem reproduksi pada perempuan. Tapi pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Di sistem reproduksi pada wanita ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi luar dan sistem reproduksi dalam. Seperti yang tadi udah kakak bilang di awal ya, semuanya itu adalah kepositifan otak kalian, oke? Jadi yang harus ngeres, yang negatif-negatif dibuang dulu. Kita belajar bersama-sama soal materi ini. Lanjut ya. Yang pertama itu akan kakak jelaskan adalah organ reproduksi luar dari wanita. Nah, ini ada gambarnya organ reproduksi luar. Nah, di sini itu ada beberapa bagian. Ya, nah, yang pertama kakak jelasin dulu ada yang namanya vulva. Vulva itu adalah celah pada pada kelamin wanita. Celahnya itu terdiri atas dua buah bibir kanan dan bibir kiri. Lanjut. Nah, ini ada bibir kanan dan bibir kiri. Pokoknya yang celah dalam alat kelamin wanita itu namanya vulva. Nah, di vulva itu ada yang namanya bibir-bibir. Ada bibir-bibir. Nah, di sini itu nama bibir-bibirnya itu adalah labia atau labium. Labia dibagi menjadi dua. Ada labia mayora. Labia mayora ini adalah bibir besar, di mana bibir besar ini letaknya di luar, ya, terdiri dari lemak, jaringan syaraf, dan jaringan darah. Ini. Oh ya, di atas labia mayora itu ada mons pubis. Mons pubis ini adalah jaringan yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Di sini juga banyak jaringan lemaknya, ada jaringan darah, jaringan syaraf juga, mons pubis. Nah, di labia mayora ini juga terdapat ditumbuhi beberapa rambut-rambut, tapi tidak selebat di mons pubis. Nah, kemudian setelah ada labia mayora, ada yang namanya labia minora. Labia minora ini adalah bibir-bibir kecil, bibir-bibir yang selaputnya lebih tipis dibandingkan labia mayora, minor dan mayor. Nah, si labia minora ini fungsinya apa? Sama seperti labia mayora, yaitu untuk melindungi vagina. Tapi yang labia minora ini dia lebih kecil ketimbang labia mayora. Nah, selanjutnya dari labia minora dan labia mayora masuk ke dalam itu ada yang namanya klitoris. Klitoris secara KBBI, klitoris itu di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, klitoris itu disebut juga sebagai kelentir. Ya, tapi di sini kakak akan membahasnya memakai bahasa klitoris. Selain klitoris, di sini ada prepuce of klitoris, itu ada selaput dari si klitoris. Nah, kemudian ada klitorisnya. Nah, klitoris ini merupakan bagian erektil, bagian yang sangat sensitif dalam alat reproduksi luar wanita. Si klitoris ini fungsinya sama seperti pada penis di laki-laki, yaitu sebagai jaringan erektil yang sangat sensitif. Nah, setelah dari klitoris ini, kemudian ada yang namanya hymen atau pon. Hymen ini bahasa Indonesianya adalah selaput darah. Selaput darah ini merupakan diafragma yang terbuat dari membran-membran tipis. Nih,
Dia ini terdiri dari membran tipis. Tapi gimana kalau misalnya kita sedang menstruasi, itu jadi membran tipisnya itu tidak semuanya tertutupi oleh membran tipis, tapi membran tipisnya ini punya sedikit celah di tengah-tengahnya, ya, untuk tadi mengeluarkan darah dari menstruasi di sini. Ya, dan tidak semua orang memiliki hymen atau selaput darah. Gitu. Ada sebagian orang yang memiliki selaput darah atau hymen, ada yang tidak memiliki sesuai dengan keturunannya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah ada si hymen, kemudian ada vagina. Vagina di sini merupakan jalan lahir dari janin, dari bayi gitu ya. Merupakan tabung berotot yang dilapisi oleh membran-membran epitelium. Itu di sini ada jalan lahir. Nah, ini adalah selanjutnya ada anus juga di bagian bawah. Nah, ini itu ada bagian depan organ reproduksi luar dari wanita. Selanjutnya kakak akan bahas lebih masuk ke dalam lagi organ reproduksi bagian dalam. Nah, ini ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama kakak bahas itu kita bahas dari luar ya, dari arah luar ke dalam. Nah, yang pertama itu di sini nih, ini ke bawah ini adalah vagina. Terusannya vagina itu adalah cervix, di mana cervix ini adalah mulut rahim. Mulut rahim, cervix itu mulut rahim. Nah, setelah dari cervix maju ke dalam lagi itu ada yang namanya uterus. Uterus atau nama lainnya rahim. Nah, uterus rahim ini dilapisi oleh dinding-dinding rahim. Dinding-dinding rahim ini dibagi menjadi 3. Ada endometrium, myometrium, dan parametrium. Parametrium itu adalah bagian yang paling luar. Di sini parametrium. Parametrium di sini. Kemudian yang di tengahnya ini adalah myometrium. Dan yang di pinggir-pinggir sini adalah endometrium yang nantinya akan melakukan penebalan. Tuh. Masuk lagi ke dalam dari rahim itu ada yang namanya tuba fallopi. Tuba fallopi terletak di kanan dan kiri. Tuba fallopi disebut juga sebagai oviduct, yaitu sebagai saluran fertilisasi. Perlu diingat ya, ketika terjadinya fertilisasi itu terjadi di tuba fallopi, bukan terjadi di rahim. Kalau di rahim itu sudah terjadi yang namanya perkembangbiakan menjadi embrio, tapi kalau fertilisasinya itu berada di sini. Nah, di tuba fallopi ini juga terdapat silia-silia. Jadi ketika nanti ada sel telur yang masuk ke sini terus dibuahi, nanti telur itu akan memberikan sinyal kalau misalnya dia udah dibuahi, dan dia akan digiring oleh si silia-silianya itu menuju ke rahim. Nanti dia akan berkembang di rahim tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ada tuba fallopi, ada yang namanya fimbria. Fimbria kanan dan fimbria kiri. Fimbria ini biasanya jarang disebutkan, tapi sebagai pengetahuan aja ya, fimbria ini sebagai rambut-rambut penangkap dari ovum yang sudah matang. Fimbria ini rambut-rambut yang menangkap ovum yang sudah matang, yang nantinya akan disalurkan ke tuba fallopi. Nah, di fimbria itu ada yang namanya ovarium. Ini di sini ovarium. Ovarium fungsinya jelas ya, untuk memproduksi ovum. Nah, tadi kita udah ngebahas soal organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam pada wanita. Selanjutnya, kalau di wanita itu pasti kita akan membahas yang namanya siklus menstruasi. Langsung bakal jelasin aja ya siklus menstruasi. Yang dimaksud dengan siklus menstruasi di sini adalah bukan ketika kalian menstruasinya saja, bukan ketika dalam keadaan kalian mengeluarkan darah menstruasi, tapi menstruasi itu ada, siklus menstruasi itu terjadi ketika kalian haid pertama kali. Untuk para perempuan, haid pertama kali bertemu dengan
hari pertama di bulan berikutnya. Jadi haid ini itu siklus si menstruasi ini terjadi selama 1 bulan. Dan itu berbeda setiap orang. Ada yang sampai 40 hari, 30 hari, dan sedikit juga bahkan yang ada sampai 28 hari. Bahkan juga ada yang 1 bulan itu mengalami 2 kali siklus gitu kan. Nah itu tergantung kondisi dari si individu itu gitu. Ya, jadi kalau siklus itu terjadi selama 1 bulan. Nah di sini kita ada yang namanya ovarian cycle, body temperature, anterior, ovarian, dan uterine. Nih, kakak akan jelasin secara gampangnya aja ya. Di siklus menstruasi ini diatur oleh sebuah kelenjar di otak yang namanya kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini yang nantinya akan memproduksi GnRH. Gitu. Nah, nanti akan dibahas tentang fungsinya si GnRH dan si hipotalamus itu ya. Nanti akan dibahas di akhir. Nah, di sini di siklus menstruasi itu kita bagi menjadi 4 fase. Ini yang perlu digaris bawahi, terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama menstruasi. Nah, di fase menstruasi ini ada 4 tadi yang saya bilang ya. Ada 4, yaitu yang pertama itu fase menstruasi itu sendiri. Yang kedua ada fase praovulasi. Yang ketiga ada setelah praovulasi ada fase ovulasi. Yang keempat itu ada fase pasca ovulasi. Ya, jadi ada 4 fase nih. Nah, untuk ngejelasin fase-fasenya itu kita lihat ke gambar. Nah, di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang body temperature ini agak diabaikan aja ya karena nggak terlalu dibahas. Yang kita bahas itu adalah jadi satu fase ini dari sini sampai sini ke bawah, kemudian ovulasi di sini ke bawah, ini praovulasi, ini ada pasca ovulasi, dan di sini itu juga menstruasi ya. Kita bahas yang pertama, si fase menstruasi. Pada fase menstruasi yang bekerja itu adalah aku perkenalkan dulu. Di sini itu yang bekerja itu kalian bakalan dapetin 4 nama hormon ya. Ada 5 hormon, 5 nama hormon biar kalian gak bingung. Aku perkenalkan dulu hormon-hormon yang bekerja. Yang pertama itu ada LH. LH itu adalah luteinisasi hormon. Dan ada yang namanya FSH, itu adalah follicle hormon, follicle pelepasan hormon. Follicle hormon dan luteinisasi hormon ini, LH dan FSH ini bekerja secara berbarengan dalam proses menstruasi ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya estrogen dan progesteron. Estrogen ini dan progesteron itu ada di wanita dan juga ada di pria. Jadi kalau misalnya kalian nyangkanya estrogen itu hanya di wanita dan progesteron itu ada di pria, itu salah. Kedua hormon ini ada di wanita dan di laki-laki ya. Gitu, tapi kadarnya aja yang berbeda. Estrogen kadarnya lebih banyak di wanita dan progesteron itu kadarnya lebih banyak di laki-laki. Kalau misalnya kebalikannya, makanya itu nanti akan menjadi sebuah sindrom. Gitu. Nah, kemudian setelah mengenal si
Hormon-hormon, oh yang terakhir itu ada GnRH. GnRH ini adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak untuk mensekresikan LH dan juga FSH gitu. Jadi ada yang namanya GnRH. GnRH ini adalah gonadotropin hormon. Dia ada di otak yang fungsinya itu menstimulasi LH dan FSH gitu. Nah, yang pertama itu kakak bahas adalah fase menstruasi. Nih, fase menstruasi di sini ada peluruhan dinding endometrium. Bisa dilihat juga ada di sebelah sini dan di sini di awal. Ya, ada peluruhan dinding endometrium. Nah, fase ini terjadi pada 5 hari pertama, dari hari pertama sampai hari kelima. Hari pertama sampai hari kelima menstruasi. Nah, di sini hormon progesteron yang warna ungu dan estradiol itu nama lain dari estrogen ya. Si progesteron dan estradiola itu menurun kadarnya. Nah, ketika progesteron dan estrogen ini menurun atau tereduksi atau hilang, sel telur yang ada di dalam endometrium, dia itu kan berarti tidak terjadi pembuahan. Ketika dia tidak terjadi pembuahan, makanya si endometriumnya ini akan meluruh, akan robek, luruh bersama si sel telurnya itu. Kemudian terjadilah pendarahan dan kita kenal sebagai menstruasi. Itu ini fase menstruasi di sini. Ya, di sini awal juga. Nah, kemudian ada setelah fase menstruasi itu kita masuk ke dalam yang namanya fase praovulasi. Praovulasi itu adanya di sini. Praovulasi itu adalah saat terjadinya pertumbuhan dari folikel. Folikel ini apa? Folikel ini adalah sel telur. Ini sel telur yang diselubung, yang memiliki selubung ini. Ini folikel. Folikel itu nama lainnya sel telur ya. Nah, si praovulasi ini terjadi dari hari kelima sampai hari ke-14. Ini juga tidak sama di tiap orang ya. Tidak sama di tiap orang, berbeda-beda, tapi rata-rata terjadi dalam waktu dari hari kelima sampai ke-14. Nah, di sini itu hormon FSH dan LH-nya itu sudah mulai naik lagi. Kenapa dia naik lagi? Karena fungsi dari hormon estrogen dan progesteron itu berkebalikan dengan LH dan FSH. Ketika progesteronnya tinggi, LH dan FSH akan menurun. Begitu juga kebalikannya, ketika LH dan FSH tinggi, progesteronnya akan dan estrogennya akan turun. Nah, di sini kan tadi pas menstruasi progesteron dan estrogennya turun, ya kan? Ketika estrogennya turun, maka LH dan FSH itu akan naik. Ketika LH dan FSH naik, dia memberikan sinyal ke otak untuk mensekresikan lagi, untuk membentuk lagi si endometriumnya. Kan tadi endometriumnya sudah luruh. Nah, keberadaan si LH dan FSH ini memberikan sinyal untuk melakukan penebalan lagi di endometrium. Dan endometrium yang melakukan penebalan lagi, kemudian folikelnya berkembang. Di dalam folikel ini ada hormon estrogen. Secara logikanya gini, ketika sesuatu itu membesar, maka dia yang ada di dalamnya, isi di dalamnya juga akan membesar kan. Nah, isi di dalamnya ini adalah hormon estrogen. Ketika sel telurnya itu membesar, maka estrogennya itu akan naik, ya kan? Estrogennya naik. Dan di sini kita lihat ketika LH dan FSH-nya mulai naik, ya, FSH dan LH-nya naik, walaupun si LH-nya tidak terlalu naik, dia akan melakukan pematangan
folikel. Ketika folikel matang, kemudian si estrogennya akan matang, estrogennya naik. Tadi yang saya udah bilang, fungsi dari estrogen dan progesteron, LH dan FSH itu terbalik ya. Nah, di sini ketika dia naik, maka akan si LH dan FSH-nya akan turun. Ya kan, ketika dia sudah naik, di akhir estrogen ini akan terjadi yang namanya ovulasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam fase ovulasi. Ya, fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi yaitu ketika hormon LH dan FSH-nya naik. Nah, si estrogennya ini, estrogen ini kan berbanding terbalik dengan LH dan FSH. Di sini kita bisa lihat FSH-nya itu menurun dulu sebelum akhirnya menaik kan, menurun dulu. Tapi kenapa LH-nya menaik? Nah, di sini estrogen saja tidak cukup untuk menaikkan si LH, untuk menurunkan konsentrasi dari LH. Makanya itu LH itu harus dibutuhkan progesteron agar konsentrasinya bisa turun. Gitu. Nah, di sini, dia estrogennya turun, LH dan FSH-nya naik. Ya kan, tadi berbanding terbalik, nih dia turun, kemudian dia naik. Setelah dia naik, terjadilah proses ovulasi. Ya, ovulasi. Nah, proses ovulasi ini terjadi ketika folikel ini melepaskan si ovum. Folikel ini kan tadi bagian pelindung dari ovum kan. Nah, dia dilepaskan. Setelah terjadi pelepasan ovum, kalau dilihat dari endometriumnya, dia menebal, semakin menebal. Terus hormon dari ovariumnya itu, si estrogen dan progesteronnya itu turun, sedangkan LH dan FSH-nya naik. Itu saat ovulasi. Nah, setelah saat ovulasi, kemudian ada fase pasca ovulasi. Ada pasca ovulasi nih di sini. Nah, tadi kan kakak sudah bilang kalau misalnya telurnya keluar dan di sini masih ada sisa bagian pelindung dari ovum, ya kan? Nah, pelindung dari ovumnya itu kemudian menjadi namanya corpus luteum. Keberadaan corpus luteum ini akan meningkatkan progesteron dan estrogen dalam tubuh, ya kan? Gitu, progesteron dan estrogen itu akan meningkat nih di sini karena adanya corpus luteum. Ketika progesteron dan estrogennya naik, maka LH dan FSH-nya akan turun. Gitu. Nah, ini menebal. Tadi kan fungsi estrogen itu kan memberikan penebalan kan, apalagi ditambah progesteron dia semakin menebal corpus luteum. Nah, ketika tidak terjadi fertilisasi, maka fase ini akan berlanjut ke fase menstruasi. Tapi ketika fase ini terjadi fertilisasi, maka lanjutlah menjadi embrio yang berkembang di endometrium. Nah, di sini ada langsung kalau tidak terjadi fertilisasi akan masuk ke dalam fase menstruasi. Di fase menstruasi ini, corpus luteum akan menjadi corpus albicans. Corpus albicans itu akan menurunkan konsentrasi dari hormon progesteron dan estrogen. Gitu, karena corpus luteumnya nggak ada, jadi corpus luteum itu kehadirannya itu menaikkan progesteron dan estrogen gitu. Nah, corpus luteumnya nggak ada, belum menjadi corpus albicans, dia itu akan turun nih progesteron dan estrogennya. Ketika progesteron dan estrogennya turun, LH dan FSH-nya agak mulai sedikit naik. Ketika progesteron dan estrogen turun, maka akan terjadi peluruhan endometrium dan terjadilah yang namanya menstruasi. Begitulah berulang selama 1 bulan. Gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah
Jadi yang harus digarisbawahi adalah ketika fase siklus menstruasi ini ada 4 fase. Pertama, fase menstruasi, kedua fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan keempat itu adalah fase pasca ovulasi. Dalam fase menstruasi itu LH dan FSH meningkat. Kemudian progesteron dan estrogennya itu menurun, dan kemudian terjadilah peluruhan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai darah menstruasi bersama dengan si sel telur yang tidak dibolehi. Itu fase menstruasi. Kemudian fase yang kedua itu fase praovulasi ini tadi LH dan estrogennya itu menaik untuk melakukan penebalan di endometrium lagi, dan di situ terjadi pertumbuhan folikel. Nah, yang ketiga itu adalah ovulasi. Ovulasi itu terjadinya pelepasan ovum dari folikel. Di sini LH dan FSH-nya naik, kemudian estrogen dan progesteronnya itu turun, ya. Nah, di sini juga endometriumnya itu terus melakukan penebalan. Kemudian yang keempat itu ada pasca ovulasi. Pasca ovulasi itu si pelindung dari ovumnya itu belum menjadi corpus luteum, LH dan FSH-nya turun, progesteron dan estrogennya naik dan melakukan penebalan. Ketika tidak terjadi fertilisasi akan menjadi corpus albicans, LH dan FSH-nya sedikit naik, kemudian progesteron estrogennya turun, dan terjadilah menstruasi lagi kembali dari awal. Seperti itu. Fase menstruasi antara individu satu dengan individu lain itu tidak sama, gitu ya. Dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kegiatan, stres, terus juga keturunan juga bisa. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang fasenya siklus menstruasinya beda dengan kalian, yaitu wajar ya, wajar ketika haid kalian tidak teratur. Kemudian kok bulan ini saya belum haid, bulan ini kok saya haid 2 kali. Nah, itu wajar gitu, karena itu proses tubuh dalam menstabilkan si proses menstruasi ini. Gitu, dari proses menstruasi ini kita juga bisa mengenali yang namanya masa subur, ya. Masa subur itu dengan tadi berarti ada di sini dari ovulasi. Ovulasi itu terjadi selama 1 hari doang, ya. Nah, kalau corpus luteum ini terjadi dari hari ke 15 dan seterusnya, gitu. Nah, perlu diketahui ketika seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi disebut juga dengan menopause. Tapi ketika wanita pertama kali haid atau menstruasi itu disebut menarche, ya. Menarche sama aja itu. Nah, gimana penjabarannya tadi? Udah pada ngerti kan semuanya tentang pembahasan reproduksi pada wanita? Nah, untuk sesi selanjutnya kakak akan membahas lagi tentang reproduksi pada pria.